Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Nah, kalor atau panas dapat berpindah apabila terjadi perbedaan suhu. Kalor atau panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Nah, cara perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, kemudian yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu perpindahan panas secara konduksi. Nah, perpindahan panas secara konduksi itu menggunakan zat perantara tanpa disertai partikel zat tersebut. Contohnya ini ya, ketika kita memanaskan besi, maka besinya akan tetap seperti ini, tetapi tangan kita akan terasa panas. Selanjutnya, perpindahan kalor secara konduksi itu pada umumnya terjadi pada zat padat. Misalnya besi ini ya, kemudian logam yang lain, tembaga dan lain sebagainya, itu disebut dengan konduktor karena dapat mengantarkan panas yang baik. Kemudian ada juga zat padat yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik, disebut dengan isolator, misalnya kayu dan plastik. Selanjutnya perpindahan panas yang kedua itu namanya perpindahan secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor dengan menggunakan zat perantara disertai dengan partikel zat. Nah, di sini misalnya kita pada saat merebus air, air yang di bawah ini dia akan naik ke atas ketika sudah panas, sehingga terjadi partikel-partikel dari air ini dia mengalir ke atas. Itu yang disebut dengan perpindahan disertai dengan partikel zat. Kemudian selanjutnya perpindahan panas yang ketiga yaitu perpindahan secara radiasi. Nah, perpindahan ini tidak disertai atau tidak menggunakan zat perantara. Misalnya ini ada api, kita mendekatkan tangan kita, maka tangan kita akan terasa panas. Contoh lain misalnya ketika ada matahari kemudian sampai ke bumi, juga kita akan merasakan panas. Nah, itu macam-macam zat perantara. Kemudian yang selanjutnya di sini ada contoh pemanfaatan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada sendok, kemudian sendoknya di sini kan ada, biar tidak panas ketika mengambil sesuatu, maka diisilah bahan isolator. Sama dengan setrika juga, biar kita bisa memegang dengan leluasa, maka menggunakan bahan isolator. Selanjutnya ini ada teflon, pemegangannya juga menggunakan bahan isolator. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang
disampaikan dapat dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih.